Kembali di dua arah, hari ini Presiden menyatakan bahwa terkait dengan penyebaran COVID-19 atau pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Apa sebenarnya yang membedakan ketika sebelum dinyatakan bencana nasional dan juga bencana nasional serta apa konsekuensinya? Saya tanyakan kepada Mas Dhani, tenaga ahli utama KSP Republik Indonesia. Mas Dhani. Iya, jadi kalau kemarin kita bicara undang-undang tentang karantina kesehatan Ya. yang dilanjutkan dengan Permenkes. Nah, kalau sekarang Presiden menyampaikan tentang bencana, ya kan, itu berkaitan dengan bagaimana menggerakkan resources, sumber daya yang ada di daerah untuk melakukan penggerakan sumber daya, baik itu anggaran dalam kerangka refocusing, realokasi, maupun semua potensi-potensi komunitas-komunitas yang ada, elemen-elemen masyarakat yang ada untuk bahu-membahu bukan hanya semangat gotong royongan, tapi juga menanggulangi permasalahan corona serta dampak ataupun efek sampingnya. Jadi ini lebih kepada pengambilan keputusan yang menyeluruh, di mana ada involvement, keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah daerah dalam relokasi, dalam refocusing kegiatan, sehingga semua konsentrasi difokuskan kepada penanggulangan COVID-19. Apakah ini bisa dibilang bahwa dengan penetapan bencana nasional dan seperti penjelasan dari Mas Dhani tadi, semua akan diambil alih oleh pemerintah daerah? Oh, beda. Itu pembagian tugas. Pembagian tugas yang sudah ada undang-undangnya. Undang-undang pusat, kemudian menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial, kemudian itu digabungkan dengan APBD, pendistribusiannya diatur sama daerah, dikoordinasikan dengan Kemensos. Jadi masing-masing ada proksi, ada tugas dan kewajiban yang harus ditempuh. Nah, makanya Presiden berkali-kali mengingatkan agar ada sinkronisasi program, integrasi program, dan daerah harus comply, harus ikut taat azas terhadap apa yang sudah diputuskan di pusat. Pak Rahmat Effendi, di Bekasi apakah nanti akan ada penyesuaian terkait dengan penetapan bencana nasional dengan pandemi COVID-19 ini di Bekasi? Kami ini sekarang udah berdarah-darah nih, ya. Ada ini mesti diluruskan. Memang betul ada keterkaitan kebersamaan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Tapi kami ini terbatas. Bagaimana mungkin kami mau narik pajak dari rakyat sedangkan rakyatnya terpapar pada COVID-19? Nah, ini yang harus menjadi pemahaman. Kami sudah memutuskan ya PSBB. Sementara sampai saat ini kami itu juga belum mendapatkan kepastian. Sementara rakyat kami sudah kami lock pada persoalan-persoalan pembatasan ini. Jadi Pak Rahmat, apa yang ditunggu dari pemerintah pusat? Oh ya, tadi bantuan sosialnya sampai saat ini kami juga belum mendapatkan kepastian. Dari provinsi pun juga ya sudah mendapatkan kepastian tapi jumlahnya belum ditentukan. Nah, di daerah kami ambil aksi lebih cepat. Kami putuskan 130.000 ya. Hari Rabu pada saat kami tetapkan itu, maka hari Kamisnya kami sudah bisa membagikan dari kebutuhan yang ada untuk masyarakat yang terkena dampak itu. Tadi Bapak menyatakan kami sudah berdarah-darah di Bekasi. Apa yang Anda maksudkan dengan berdarah-darah itu, Pak Rahmat? Loh, gini, APBD itu dari DAU yang dari pemerintah pusat itu hanya habis dipakai untuk membayar gaji pegawai. Selebihnya adalah ada dana perimbangan dari provinsi. Provinsinya pun terdampak sekarang. Otomatis pajak dan retribusi terganggu. Di daerah kami ini sekarang biasanya kami setiap hari itu untuk menutupi kebutuhan pemerintah itu 8 miliar. Kami itu sekarang dari pajak atau retribusi itu cuma 500 juta. Artinya nggak sampai 10% pendapatan kami untuk menutupi 50% kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Berdarah-darah di Bekasi, sementara kalau dari bencana nasional ada gotong royong juga diharapkan oleh daerah. Pak Trubus. Iya, menurut saya sih memang ini harusnya tidak semua diserahkan kepada daerah ya. Artinya dengan PSBB ini sebenarnya daerah sudah mulai berat kan. Berat artinya apa, anggaran itu sudah kesedot banyak dalam rangka untuk ikut membantu memutus mata rantai penyebaran COVID itu sendiri. Jadi dengan demikian maka yang perlu ditegaskan di sini adalah bagaimana peran pemerintah pusat agar seolah-olah pemerintah pusat tidak lempar handuk gitu ya, handuk. Jadi seolah semuanya menjadi urusan pemerintah daerah. Apakah dengan penetapan bencana nasional itu artinya pemerintah pusat melemparkan tanggung jawab kepada daerah? Tanda menyatakan tadi lempar handuk. Iya, kalau melihat seperti itu indikasinya jadi ke sana gitu. Karena apa? Kalau seperti itu artinya pemerintah daerah kan mau tidak mau harus membiayai kan dengan adanya apa
anggaran yang memang terbatas itu. Jadi karena itu menurut saya memang harusnya ini didiskusikan kembali supaya pemerintah daerah, karena semua pemerintah daerah dalam hal ini tidak semua daerah itu punya anggaran yang sama. Lah kalau daerahnya itu daerah yang anggarannya kecil, PAD-nya kecil, ya babak belur, karena seperti dikatakan oleh Bekasi tadi misalnya anggarannya habis untuk biaya birokrasi. Lah, risikonya apa Pak dengan penetapan bencana nasional ini? Maksudnya? Risiko ya, risiko yang harus dihadapi ya tentu kemudian pemerintah daerah harus berinovasi mencari anggaran-anggaran kan gitu. Artinya untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakatnya. Karena bagaimana juga misalnya mengenai santunan atau dalam bahasa ini jaring pengaman sosialnya kan belum sampai ke ini. Ini belum sampai ke daerah. Tadi Pak Rahmat juga menyatakan belum mendapat apapun dari pemerintah terkait dengan jaring pengaman sosial. Dengan ditetapkannya sebagai bencana nasional, apakah ini artinya memang pemerintah belum siap dengan jaring pengaman sosial itu untuk PSBB? Iya, kalau secara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dinyatakan sudah siap, tetapi kan kenyataan di lapangan itu kan belum. Artinya beberapa daerah memang belum menerima, sehingga akhirnya daerah itu menggunakan anggaran yang dia punya sendiri. Jadi dari pemerintah pusat juga belum cair sebagaimana yang dijanjikan. Jangan sampai kemudian entah itu bentuknya PKH, misalnya bentuknya BLT ataupun bentuknya sembako dan semuanya yang jumlahnya sekitar 110 triliun itu bisa tepat sasaran. Jangan sampai itu karena kalau itu nanti tidak masyarakat yang rentan tadi atau masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak tertolong. Nah ini kondisinya nanti jadi kontraproduktif menurut saya itu. Oke, sebelum saya ke Pak Pandu, saya ke Mas Dhani terlebih dahulu. Ini tadi disebutkan oleh Pak Trubus, ini jangan-jangan pemerintah pusat juga masih belum siap dengan jaringan pengaman sosialnya. Daerah belum menerima, Bekasi salah satunya. Iya, sudah diminta bahwa ini semua disiapkan, baik infrastrukturnya maupun juga mekanisme pendistribusiannya. Karena untuk mengintegrasikan semua data ini kan juga diperlukan mekanisme pendistribusian yang tepat. Jadi kita juga jangan berpikir terlalu jauh melihat pemerintah belum siap. Justru kita menyiapkan infrastrukturnya sampai supaya kapan? supaya tidak menimbulkan gejolak di lapangan. Maaf saya potong Mas Dhani. Betul sekali yang disampaikan oleh tadi Pak Bupati Bekasi. Itu udah betul bahwa beliau sudah dari awal menyiapkan sebetulnya Mas Dhani, karantina wilayah terbatas, sudah Mas Dhani, maaf saya potong. 240.000 kepala keluarga. Nah itu sebetulnya udah bentuk pendataan yang lebih baik karena sudah disiapkan dari awal. Baik Mas Dhani, kalau memang masih disiapkan, masih dalam persiapan, padahal kan Jakarta sudah dari hari Jumat kemarin melakukan PSBB. Begitu juga dengan Bekasi nanti hari Rabu, kurang 2 hari lagi. Wilayah di Banten akan kira-kira hari Jumat juga akan memberlakukan ini. Sampai kapan masih harus menunggu? Begini Pak, kita itu kan semua menyiapkan fundamental itu bagus. Bahwa pemerintah itu tidak hanya berpikir apa yang diberikan hari ini, tapi juga bagaimana dampaknya dalam azas keadilan sosial. Dan ini perlu dirumuskan regulasi yang tepat. Kemudian mekanisme pendistribusian yang bagus, packaging yang tepat. Siapa akan mendistribusikan? Pihak di daerah, di kecamatan, di kelurahan, ini juga harus terinformasikan dengan baik agar tidak menjadi gejolak sosial berikutnya. Nah, ini kan sekarang kita fokus kepada PSBB-nya sendiri, kedisiplinan, kemudian kita juga menertibkan industri-industri yang sekarang atau perkantoran yang masih mengaktifkan para pekerjanya. Sehingga tadi Pak Bupati mengatakan bahwa itu dari Bekasi juga masih banyak, lalu kemudian akan dibatasi dengan usulan dengan menambah jumlah moda transportasi. Nah, ini kita fokus ke sini. Baik, Mas Dhani. Ini bisa berjalan dengan baik. Kita dapat poin Anda masih tetap pada kedisiplinan, padahal juga dampaknya adalah dampak ekonomi terhadap masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan, mereka yang dari sektor informal dan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan selama PSBB. Tapi sebelum kita bahas ke sana, saya ingin ke Pak Pandu untuk memberikan mungkin dari sisi epidemiologi dan juga dari sosial, mungkin bisa dikomentari terkait dengan ini. Pak Pandu, silakan. Saya kira memang Presiden itu harus turun tangan langsung. Tiap hari harus melakukan rapat koordinasi dengan menterinya, koordinasi dengan gubernur dengan bupati dan sebagainya. Jangan sampai ini kelihatan tidak ada koordinasi. Mindsetnya harus dirubah. Kita jangan terlalu banyak teori, jangan bertengkar terus. Ini virus menyebar terus karena kita harus praktis implementasi dan kita monitoring semua dengan baik.
Niatnya baik, jangan berantem terus. Jadi sebenarnya bantuan sosial dan sebagainya kan sudah dipikirkan. Dan kita galang kembali solidaritas masyarakat. Solidaritas masyarakat itu kekuatan yang terhebat di dunia ini karena dia yang akan saling menolong satu sama lain. Ini yang belum, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Di sana kita menahan diri dan sebagainya. Ini harus dibangun. Ini yang tidak terfikirkan. Hanya di aturan dan di aturan saja yang sebenarnya ini harus dipangkas. Jangan membuat birokrasi baru. Jangan membuat birokrasi baru. Nah, kita akan berbicara lagi soal birokrasi, soal jaring pengaman sosial dengan hubungannya dengan efektivitas PSBB di Indonesia untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami akan segera kembali.